Bayangkan sebuah dunia tanpa gedung tinggi, tanpa mesin, tanpa suara selain angin, air, dan manusia. Di dunia itu, manusia baru saja belajar menulis namanya sendiri. Baru saja belajar menanam makanan. Baru saja belajar hidup dalam kota. Dunia itu belum tahu apa itu bencana global. Tapi, ia akan segera mengenalnya. Ribuan tahun sebelum kisah ini ditulis, sebelum agama-agama besar dikenal, manusia pernah menghadapi kehancuran total, dan tidak semua selamat. Ketika air naik, tidak ada tempat tinggi, tidak ada gunung dekat kota, tidak ada peringatan. Yang ada hanya satu pertanyaan sederhana. Kenapa dunia kita tenggelam? Bagi manusia modern, banjir adalah bencana. Bagi manusia purba, banjir adalah akhir segalanya. Inilah kisah tentang banjir terbesar di dunia kuno. Banjir yang tidak menenggelamkan seluruh bumi, namun menenggelamkan seluruh dunia yang dikenal manusia saat itu. Mesopotamia. Sebuah wilayah luas di antara dua sungai besar, Tigris dan Efrat. Nama Mesopotamia berarti tanah di antara sungai. Disinilah manusia berhenti berpindah-pindah. Disinilah manusia berkata, kita tinggal di sini. Sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, manusia di wilayah ini melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka membangun kota. Kota dengan tembok. Kota dengan pasar. Kota dengan hukum. Kota dengan kuil. Kota-kota seperti Uruk, Ur, Kish, dan Surupak adalah pusat dunia saat itu. Jika kamu hidup di Mesopotamia, kamu hidup di tempat paling maju di bumi. Tapi kemajuan itu dibangun dari bahan paling rapuh, tanah liat dan lumpur. Bata-bata Mesopotamia dikeringkan matahari, bukan dibakar seperti batu. Kuat saat kering, hancur saat basah. Dan air selalu datang kembali. Tigris dan Efrat adalah berkah. Tanpa mereka, Mesopotamia adalah gurun. Tapi tidak seperti sungai Nil di Mesir. Banjir di Mesopotamia tidak teratur. Kadang datang terlalu cepat, kadang terlalu besar, kadang bersamaan. Salju mencair di pegunungan Anatolia. Hujan turun deras berhari-hari. Sungai naik tanpa peringatan. Tidak ada kalender banjir. Tidak ada sistem prediksi. Bagi manusia Mesopotamia, banjir adalah kehendak para dewa. Ketika banjir kecil datang, ladang menjadi subur. Tapi ketika banjir besar datang, ladang hilang, lumbung hancur, rumah runtuh, dan manusia mati. Selama ratusan tahun, mereka belajar hidup dengan banjir. Tapi sekitar 2.900 tahun sebelum Masehi, sesuatu yang jauh lebih besar terjadi. Sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Sesuatu yang akan mereka ceritakan selama ribuan tahun ke depan. Tidak ada lonceng peringatan. Tidak ada suara trompet. Tidak ada tanda dari langit. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Matahari terbit di atas kota Syurupak. Para petani pergi ke ladang. Anak-anak bermain di gang sempit. Pendeta menyiapkan ritual pagi. Sungai Tigris mengalir seperti biasa. Tenang, coklat, berbahaya, tapi familiar. Tapi di hulu sungai, sesuatu telah berubah. Hujan mulai turun di pegunungan jauh di utara. Awalnya ringan, lalu lebih deras, dan tidak berhenti. Salju yang menumpuk selama musim dingin mencair bersamaan. Air mengalir turun ke sungai. Volume bertambah, tanpa ada yang menyadarinya di selatan. Di kota, hujan mulai turun. Sehari, 2 hari, 3 hari. Orang-orang mulai gelisah. Banjir kecil sudah biasa, tapi hujan seperti ini tidak. Pada hari keempat,
Air sungai mulai melewati batas normal. Dermaga terendam. Perahu diikat lebih tinggi. Para penjaga kota mulai berjaga. Pada hari kelima, air memasuki ladang. Gandum yang belum dipanen hilang. Tanaman hanyut. Lumpur menutupi tanah. Para tetua kota berkumpul. Pendeta berdoa. Persembahan dipersembahkan. Mereka percaya ini adalah peringatan para dewa. Hari berikutnya, air tidak lagi berhenti di ladang. Air mencapai tembok kota. Bata lumpur mulai basah, retak, lemah. Ketika tembok runtuh, air masuk tanpa mengampun. Ganggang sempit menjadi sungai. Rumah-rumah runtuh satu persatu. Orang-orang berteriak, anak-anak hanyut. Tidak ada tempat tinggi. Kota Mesopotamia dibangun di dataran rendah. Ketika air naik, seluruh kota naik bersamanya. Dalam hitungan jam, air setinggi baha manusia. Lumbang padi terendam. Cadangan makanan hilang. Bahkan yang selamat dari air akan mati karena kelaparan. Malam tiba. Gelap. Hujan masih turun. Api padam. Kota menjadi lautan hitam. Jeritan terdengar, lalu satu persatu menghilang. Banjir tidak surut keesokan harinya, tidak juga hari setelahnya. Air bertahan, minggu demi minggu. Bangkai hewan mengambang, penyakit menyebar, air minum tercemar. Yang bertahan berlindung di atap, di perahu kecil, di rakit darurat. Tapi tidak semua selamat. Ketika air akhirnya surut, yang tersisa bukan kota. Yang tersisa adalah lumpur. Lumpur setinggi pinggang, setinggi dada. Di beberapa tempat, setinggi manusia dewasa. Rumah tidak bisa diperbaiki. Tembok tidak bisa dipakai lagi. Kota lama mati. Mereka yang selamat tidak kembali ke rumah, karena rumah itu tidak ada lagi. Mereka membangun di atas lumpur, di atas kuburan kota lama. Tanpa sadar, mereka menguburkan dunia pertama manusia. Dan sejak hari itu, mereka bercerita tentang hari ketika air menelan segalanya, tentang dunia yang dihukum, tentang manusia yang dipilih untuk selamat. Cerita itu akan bertahan lebih lama daripada kota mereka sendiri. Ribuan tahun berlalu, kota-kota Mesopotamia runtuh. Nama-nama rajanya dilupakan, dan banjir itu menjadi cerita. Hingga suatu hari, manusia modern mulai menggali tanah. Awal abad 20, para arkeolog dari Eropa dan Amerika datang ke Irak Selatan. Mereka mencari kota kuno. Mereka menemukan sesuatu yang lebih besar. Di kota Ur, Leonard Woolley menemukan lapisan tanah aneh. Bukan sisa rumah, bukan sisa api, tapi lumpur bersih. Tebalnya lebih dari 2 meter. Di bawah lumpur, alat batu, rumah sederhana, budaya lama. Di atas lumpur, kota baru, gaya bangunan berbeda, teknologi lebih maju. Seolah-olah kehidupan pernah berhenti, lalu dimulai ulang. Penemuan serupa terjadi di Shuruppak, Kish, dan Uruk. Lapisan lumpur ini umurnya serupa, terbentuk cepat, bukan endapan biasa. Ini bukan banjir musiman. Analisis modern menunjukkan lumpur berasal dari banjir besar. Air menggenang lama, membawa sedimen halus. Ini cocok dengan luapan Tigris Efrat ekstrim. Hujan panjang berhari-hari, pencairan salji bersamaan. Tidak ada bukti tsunami, tidak ada bukti asteroid. Yang ada adalah bencana hidrologi terbesar di dunia kuno. Jadi artinya, sederhana dan mengerikan. Pernah ada satu generasi manusia yang menyaksikan seluruh dunia mereka hancur, dan mereka mengingatnya. Orang Mesopotamia tidak membangun dengan batu, tapi mereka membangun sesuatu yang lebih kuat. Di atas tablet tanah liat, mereka menulis hukum, doa, dan kenangan. Salah satu tablet itu ditemukan terpecah, retak, usianya lebih dari 4.000 tahun. Isinya adalah bagian dari epos Gilgamesh. Dalam epos ini,
Ada seorang pria bernama Utnapishtam. Ia tidak mencari kekekalan. Ia tidak memimpin warang. Ia selamat dari banjir. Para dewa memutuskan untuk memusnahkan manusia. Tapi satu dewa memperingatkannya. Bangunlah sebuah kapal. Tinggalkan hartamu. Selamatkan hidupmu. Utnapishtam membangun kapal besar. Ia membawa keluarganya. Setelah hari-hari gelap berlalu, air surut. Kapal itu berlabuh di Mungkim. Dunia sunyi, kosong, dan manusia memulai lagi. Tablet Tanah Liat itu tidak berbicara tentang angka korban jiwa, tidak mencatat tanggal pasti, tapi ia menyimpan satu hal yang lebih penting. Ingatan manusia. Sejarah modern bertanya, seberapa besar banjir itu? Tablet kuno menjawab dengan cara berbeda. Cukup besar untuk mengakhiri dunia kami. Banjir Mesopotamia mungkin tidak menenggelamkan seluruh bumi. Tapi bagi manusia pertama yang membangun kota, bumi memang berakhir di sana. Dari lumpur lahir kota baru. Dari kehancuran lahir cerita. Dari cerita lahir peringatan. Dan peringatan itu sederhana. Ketika manusia lupa bahwa alam bisa mengambil kembali segalanya, air akan mengingatkan. Karena sejarah bukan tentang masa lalu. Ia adalah pesan yang dikirim ke masa depan.